Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, NPM 20411011 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Mu'afat Zakaria. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca ayat Al-Basmalah. Visi STKIP Latansa Masyiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STKIP Latansa Masyiro 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah, bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis Information Communication Technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antar lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Landasan pengembangan kurikulum 1. Filosofis, 2. Psikologis, 3. Sosial budaya, 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis, pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat karena filsafat menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Sedangkan psikologis, itu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Sosial budaya, ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan. 1. Setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah. 2. Kurikulum setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Sedangkan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Komponen-komponen kurikulum 1. Tujuan, yaitu arah yang hendak dicapai dari pelaksanaan pendidikan. 2. Isi kurikulum, yaitu pengembangan belajar apa saja yang harusnya diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. 3. Metode, yaitu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan atau menyampaikan isi kurikulum untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 4. Evaluasi, yaitu cara yang digunakan untuk melihat atau menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum. Apakah sasaran sudah tercapai atau belum tercapai? Model-model pengembangan kurikulum 1. The Administrative Offline Model. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. 2.
The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. 3. The Demonstration Model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan diri dalam memperbaharui kurikulum. 4. Recount System Model. 5. Tabas Invert Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh, The System Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang terakhir yaitu Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip relevansi yang terbagi menjadi prinsip ke dalam dan prinsip keluar. Yang kedua yaitu prinsip fleksibel dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau tidak terhenti-henti. Yang keempat yaitu prinsip praktis yang mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biaya yang murah, atau bisa disebut dengan prinsip efisiensi. Peran guru dalam pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4. 1. Guru sebagai implementers, 2. Guru sebagai adapters, 3. Guru sebagai developers, 4. Guru sebagai researchers. Peran guru sebagai implementer sebatas menjalankan kurikulum. 2. Peran guru sebagai adapter, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah ataupun karakteristik sekolah, hanya menentukan standar isi yang harus dicapai. 3. Peran guru sebagai developers, pengembangan kurikulum, guru memiliki ketenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. 4. Peran guru sebagai researchers, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.